Setelah insiden besar kemunculan dewa kuno yang terjadi di kota Kaige, pada akhirnya Yeo kembali ke zona aman barat daya. Namun itu semua bukanlah sebuah akhir, melainkan awal dari tragedi yang akan muncul selanjutnya. Selesai bertarung habis-habisan melawan Huang Zhen pada pertempuran final di kota Kaige, Yeo yang kelelahan secara fisik kemudian tiba-tiba saja tak sadarkan diri. Dan di saat ia membuka kedua matanya, ia sudah berada di sebuah rumah sakit di dalam zona aman pertama. Rumah sakit yang ia inapi ini terdapat di dalam kantor pusat grup Hanmo. Ada pula Yin Huan yang nampak sedang tertidur karena selalu berada di sana untuk menjaga MC pada saat ia tak sadarkan diri. Setelah insiden-insiden yang terjadi sebelumnya, meskipun ia berhasil selamat, akan tetapi sekarang Yeo sadar apabila dirinya masih membutuhkan orang-orang di sekitarnya dan tidak bisa bertarung sendirian seperti sebelumnya. Di saat Yeo bermaksud untuk menyelimuti Yin Huan yang kala itu sedang bobo, wanita tersebut pun tiba-tiba terbangun. Ia juga menyuruh Yeo untuk kembali rebahan dan kembali memulihkan dirinya yang masih dalam kondisi lemah. Akan tetapi Yeo yang sudah tertidur selama 3 hari merasa dirinya sudah kembali prima dan bisa kembali beraktivitas lagi seperti sedia kala. Namun tetap saja wanita blonde ini masih tetap khawatir. Ia pun merasa sedikit menyesal karena tidak bisa banyak membantu pada saat Yeo bertarung sendirian di kota Kaige. Selain itu, Yin Huan juga merasa insecure dengan Nona Mo yang dengan sigap langsung mengirim pasukan inti Mogong ke hutan belantara di saat ia tahu kalau Yeo pergi seorang diri ke sana, berbeda dengan dirinya yang tidak bisa berbuat apa-apa. Dan untuk menenangkan wanita blonde ini, Yeo pun mengatakan kalau semua yang terjadi sebelumnya itu karena dirinya sendiri yang terlalu gegabah beraksi seorang diri. Tapi yang paling penting, ia bisa kembali tanpa kehilangan tangan ataupun kaki. Sambil menyaksikan terbitnya sang mentari, Yeo juga bertanya kepada Yin Huan terkait keberadaan paman-paman bercodet yang bersama dengan dirinya di kota Kaige. Dari jawaban Yin Huan didapati apabila paman-paman bercodet tersebut ikut kembali bersama tim Mogong ke zona aman. Tapi setelah tiba di zona aman, orang tersebut secara tiba-tiba menghilang entah kemana. Namun terdapat beberapa laporan yang mengatakan bahwa ada seorang pria yang punya banyak uang di klub malam zona pertama. Dan kemungkinan besar orang tersebut adalah paman bercodet yang dipertanyakan oleh Yeo. Loh, dari mana dia mendapatkan banyak uang? Apakah mungkin itu ia dapatkan dari menipu Ling Yuan? Ah, sudahlah, pikir Yeo. Selain Xiao Shen, Yeo juga menanyakan keberadaan Pak Tuali yang Yeo utus sebagai mata-mata Huang Zheng. Dan diketahui Pak Tuali ditemukan di dalam salah satu mobil pasukan Huang Zheng dalam keadaan luka parah. Tapi Pak Tuali sudah mendapatkan perawatan setelah Nona Mo membawanya ke zona aman. Dan dia juga akan segera pulih sebentar lagi. Namun yang lebih memprihatinkan adalah kondisi dari Pak Tua yang satunya lagi. Dan yang dimaksud Yin Huan di sini adalah Huang Zhen. Pada awalnya Nona Mo mau melemparkan Huang Zhen ke hutan belantara begitu saja. Akan tetapi sebelum kehilangan kesadarannya dan dalam keadaan kebingungan, Yeo meminta untuk menyelamatkan Pak Tua tersebut. Oleh karena itulah Nona Mo juga membawanya dan memberikan perawatan kepadanya. Tapi karena kondisinya yang sudah tidak bisa diselamatkan, kemungkinan besar Huang Zhen takkan bisa bertahan hidup lebih lama lagi. Dan kemudian Yeo pun pergi bersama dengan Yin Huan ke tempat di mana Pak Tua tersebut mendapatkan perawatan. Meskipun telah hampir tewas, Nona Mo sama sekali tidak mengendorkan kewaspadaan. Ia menjaga Huang Zhen dengan menurunkan banyak pasukan militer tepat di arah pintu masuk. Karena tidak bisa dipungkiri bahwasannya Huang Zhen merupakan sosok legendaris yang sangat ditakuti di masa lalu. Di sini Yin Huan tidak ikut masuk dan cuma Yeo saja yang masuk seorang diri. Setelah masuk ke dalamnya, nampak terlihat tubuh Huang Zhen yang masih belum sadarkan diri mendapatkan perawatan yang cukup ekstrim. Yeo yang berada di sisinya pun mengatakan kalau dirinya menyelamatkan Pak Tua ini secara tidak sengaja. Tapi setidaknya untuk sekarang Yeo akan memberikan Huang Zhen tewas dengan cara yang layak. Dalam momen-momen tersebut, Huang Zhen menggunakan seluruh energi yang tersisa di dalam tubuhnya untuk mengatakan beberapa bait kalimat kepada Yeo. Ia mengatakan bahwa keinginan semasa hidupnya kini sudah tercapai. Bertarung dengan orang kuat seperti Yeo seakan-akan menjadi sebuah hadiah besar yang diberikan oleh Tuhan kepadanya. Dan ia merasa sangat senang mendapatkan akhir seperti ini. Ia juga memberikan Yeo sebuah kunci penyimpanan gudang harta yang selama ini sudah ia kumpulkan semasa hidupnya. Walaupun bukan uang, namun terdapat banyak barang-barang berguna yang bisa Yeo manfaatkan untuk menambah kekuatannya. Huang Zhen tidak peduli akan fakta yang terjadi di mana Yeo inilah orang yang sudah menghabisi kedua putranya serta grup Huang Zheng yang telah lama ia dirikan. Karena itu semua sudah ia buang. Harta ataupun keluarga tidak berarti lagi untuknya karena Pak Tua ini hanya mengejar pertarungan yang menegangkan. Dan itu semua sudah ia dapatkan dari Yeo.
Hingga akhirnya Pak Tua ini pun menghembuskan nafas terakhirnya. Sambil berjalan pergi ke arah pintu luar, Yeo sempat berpikir meskipun Huang Zhen seorang penjahat, akan tetapi ia berbeda dari yang lainnya karena ia sangat berpegang teguh pada pendiriannya. Jadi Yeo akan selalu mengingat nama Huang Zhen sebagai salah satu sosok kuat yang pernah ia hadapi. Dan kemudian Ketua Ji juga datang untuk menyampaikan laporan bahwa akan ada rapat Dewan Direksi yang segera dilaksanakan di mana Yeo mesti ikut andil di dalamnya. Sementara itu Yin Huan diberikan amanat untuk memakamkan Huang Zhen yang sudah tewas. Sambil melirik ke arah Yeo, Ketua Ji pun berpikir sebelumnya Yeo sudah semakin dekat dengan Yeo setelah meningkatkan kekuatannya dengan metode latihan khusus. Tapi nyatanya perbandingan di antara mereka malah semakin jauh di saat ia mengetahui apabila MC sudah mengalahkan Wu Ji, bahkan Huang Zhen yang berlevel 240. Lalu dengan cara seperti apa lagi agar aku bisa mengejarnya, pikir Yeo. Di sini Wes melaporkan jika si Ketua Ji ini sedang memancarkan berbagai macam perasaan yang campur aduk ke arah Yeo. Itu berisikan kemarahan, kecemburuan, rasa pasrah, dan masih banyak lagi sehingga Wes tidak bisa membaca niat Ketua Ji yang sebenarnya. Menurut Yeo, meskipun orang itu terlihat cukup rumit, namun sebenarnya sifatnya sangat simpel dan mirip dengan Huang Zhen yang mempunyai fatwa bahwa kekuatan di atas segalanya. Sesaat setelah join ke dalam rapat, Yeo lantas meminta maaf atas perbuatannya yang sudah merepotkan banyak pihak dalam insiden kota Kaige yang mestinya itu merupakan masalah pribadinya sendiri. Namun Moki menampiknya karena menyelamatkan Yeo adalah sebuah bayaran yang kecil mengingat ia sendiri adalah pemegang saham utama di grup Hanmo. Selain itu, Yeo juga dianggap melakukan pencapaian yang besar dengan mengalahkan Wu Ji. Karena bagi grup Hanmo, sosok Wu Ji sendiri merupakan duri yang terdapat di zona barat daya, di mana Wu Ji yang menguasai sekitar hutan belantara telah menghalangi rute perdagangan kota dengan zona lain. Dan sekarang masalah tersebut sudah benar-benar dilenyapkan. Jadi tindakan Yeo kali ini akan segera membawa perubahan yang besar di masa mendatang. Sebagai pimpinan grup Hanmo, Mozun juga berniat untuk merekonstruksi kota Kaige menjadi zona aman barat daya kedua. Dan ini akan menjadi sebuah terobosan baru untuk mengembangkan grup Hanmo di masa mendatang. Dan zona aman kedua ini akan dipegang oleh Yeo sebagai pemimpinnya. Itulah tujuan utama Mozun dalam penyelenggaraan rapat Dewan kali ini. Mozun juga meminta kepada para dewan untuk memberikan suara dengan mengangkat tangan mereka bila setuju dengan rencana memperluas zona barat daya dan menjadikan Yeo sebagai pimpinan yang baru nantinya. Setelah para dewan yang bersangkutan saling merembukan pikiran mereka masing-masing, pada akhirnya semua orang yang menghadiri rapat pun mengangkat tangan mereka, yang menunjukkan apabila semua orang sudah setuju atas rencana memperluas wilayah zona aman barat daya dan membuat Yeo menjadi pimpinan di cabang zona aman tersebut. Yeo pun merasa sangat berterima kasih atas dukungan yang diberikan untuknya, dan menurutnya ekspansi zona aman seperti ini merupakan sebuah terobosan baru yang belum pernah terjadi dalam sejarah. Dan karena ini merupakan langkah yang sangat besar, Yeo pun mengajukan sebuah rencana yang bahkan lebih besar lagi. Ia mengusulkan untuk menghubungkan zona barat daya utama dengan zona barat daya kedua untuk menggambarkan batas yang luas, dengan membuat pos-pos pertahanan yang menjadi rute perjalanan yang menghubungkan kedua zona tersebut, membunuh semua monster yang berkeliaran di sekitar zona jangkauan area, dan membawa para pengungsi ke dalamnya demi memberikan perlindungan kepada mereka. Dan sebagai langkah finalnya membuat kedua zona aman tersebut menjadi zona super aman dengan cakupan skala yang lebih luas. Dengan cara ini maka sumber daya dari seluruh zona aman barat daya bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan zona super aman dengan cara yang pesat, sehingga mereka mampu menyandingi keberadaan dari zona timur. Usulan Yeo ini merupakan rencana yang sangat besar dan membuat para peserta rapat bertanya-tanya apakah ide gila ini benar-benar bisa dilakukan. Pada awalnya mereka hanya berniat untuk membuat kota Kaige menjadi zona aman satelit untuk zona utama, tapi mereka tidak menyangka kalau Yeo berniat untuk menghubungkan keduanya. Rencana Yeo ini sangat berani dan tentunya takkan mudah untuk menerapkannya. Sebelum langkah ke pembahasan yang lebih jauh, Moki pun menanyakan beberapa pertanyaan kepada MC. Untuk membangun zona super aman seperti yang diusulkan Yeo, yang paling utama adalah rute lintas perjalanan dengan tingkat keselamatan penuh yang menghubungkan kedua zona tersebut. Pembangunan basis stasiun pangkalan khusus, transportasi logistik, jalur komunikasi, dan jalur udara yang aman. Di luar pembangunan wilayah untuk para pengungsi dari hutan belantara serta pembersihan monster. Maka setelah dihitung-hitung, angka yang harus mereka bayar untuk mewujudkannya yaitu sekitar 800 miliar. Di mana angka tersebut bahkan lebih besar dibandingkan membuat zona aman mereka yang hanya mengeluarkan sekitar 200 miliar dalam waktu 100 tahun.
Itu baru uang yang mesti dikeluarkan, belum lagi berurusan dengan monster liar dan dungeon liar. Bahkan setelah semua itu sudah dibereskan, akan ada kemungkinan munculnya monster baru yang tiba dari dalam portal, serta tanah berkabut yang kemunculannya sangat random. Hal ini membuktikan bahwa usulan Yeus semakin sulit untuk dapat diterapkan. Selain itu, terkait dengan hubungan zona barat daya dan timur, meskipun bisa dianggap keduanya memiliki hubungan netral, namun karena zona timur lebih kuat, biasanya zona barat daya lah yang akan lebih menderita dalam sebuah kontrak perdagangan. Dan dengan membangun zona super aman, sudah pasti akan menarik perhatian orang-orang dari zona timur, dan takutnya akan terjadi bentrokan di antara kedua belah pihak. Dan itulah pertanyaan-pertanyaan yang Yew harus pastikan bisa menjawabnya kalau dia mau membuat zona super aman. Yew sendiri sudah memiliki jawaban atas semua perihal tersebut. Ia bahkan meminta kepada yang lainnya untuk menanyakan hal lain supaya dia bisa menjawabnya sekaligus. Di arah lain, atas usulan berani Yew, seperti biasa Nona mau percaya kepada Yew dan dia menyetujui rencana tersebut tanpa syarat apapun. Patanisi dan Dewan Gendut juga akan mendukung Yew. Walaupun niatan besar tersebut seperti sebuah khayalan, tapi mereka percaya kepada Yew yang sudah kerap kali membuat suatu hal yang mustahil menjadi kenyataan. Dan untuk menghilangkan keraguan semua orang dari ketidaktahuan mereka akan wilayah sekitar hutan belantara yang seluk-beluknya masih belum diketahui selama beberapa ratus tahun terakhir, Yew pun mengeluarkan sebuah peta yang dengan jelas menandai banyak lokasi seperti dungeon liar, sumber daya, habitat para monster, serta informasi lainnya yang sangat spesifik. Dan dengan memanfaatkan peta ini, mereka bisa memilih rute aman dan membuat jalur penghubung yang terhindar dari habitat koloni monster liar, membangun jalur transportasi, serta stasiun pangkalan komunikasi di jalur yang sudah ditentukan, dan secara bertahap memperluas area sekitar. Cukup membersihkan sedikit monster yang muncul di hadapan, serta menaklukkan beberapa dungeon yang terdapat di tengah-tengah jalur yang ditentukan. Masalah soal uang, solusinya bisa didapati dari hutan belantara. Meskipun hutan belantara menggambarkan wilayah yang berbahaya, namun terdapat kekayaan yang sangat besar yang masih tersembunyi di dalamnya, dan itu cukup untuk mengatasi masalah keuangan. Presentasi Yew membuat semua orang terkaget-kaget. Peta yang ia tunjukkan sangat detail dan bahkan terdapat lebih banyak info daripada peta rahasia yang dibuat oleh grup Hanmo. Apalagi dari peta tersebut juga terlihat banyak sekali sumber daya yang sangat melimpah dan masih belum mereka ketahui. Tapi yang lebih penting, apakah isi di dalam peta tersebut benar-benar bisa dipercaya? Oh iya, sudah pasti ini bisa dipercaya, karena bagaimanapun juga peta ini dibuat oleh sosok petualang legendaris Muei, ungkap Yew. Karena ini merupakan mahakarya yang dibuat oleh Muei, Mozun pun sangat mempercayai isi di dalam peta tersebut. Dan dengan menggunakan peta tersebut, maka membangun zona super aman akan menjadi hal yang tidak mustahil. Namun Mozun merasa heran padahal isi di dalam peta tersebut tidak ternilai harganya, dan Yew bisa menggunakannya secara pribadi. Tapi mengapa ia malah menunjukkannya kepada mereka semua? Dan kemudian dijelaskanlah oleh Yew. Sebelum-sebelumnya ia sendiri tidak mau menunjukkan peta Muei, tapi setelah melalui segala rangkaian kisah dengan melawan orang-orang yang sangat kuat dan berhasil selamat karena keberuntungan, sekarang Yew sadar bahwa kekuatan seseorang itu memiliki batasan. Apalagi di saat terjadinya bentrokan besar di mana Yew berharap akan ada sekelompok orang yang bisa berdiri setara dengannya dan membantu di sisinya untuk diandalkan. Harapan besar Yew ini tertuju kepada tim Mogong dan menginginkan agar mereka bisa setara dengannya dan terus maju mundur bersamanya agar zona aman barat daya mereka bisa bertahan dari segala macam bahaya. Mozun pun tertawa dengan pernyataan maju mundur Yew. Iya, tapi tanpa bantuan Yew sudah pasti Hanmo sudah digulingkan oleh grup Huangzheng. Dan sekarang ia jugalah yang telah mengajukan usulan besar dengan penyelesaian masalah yang tepat. Itu membuat Mozun sangat tertarik. Sedangkan masalah monster baru ataupun tanah berkabut biasanya akan muncul pada saat terjadinya lonjakan energi yang muncul secara tiba-tiba. Dan Yew akan bekerja sama dengan Pak Kepala Teknisi untuk mengamati setiap kemungkinan yang bisa saja terjadi. Ada pula konflik dengan zona timur sudah tidak bisa lagi dihindari. Itu terbukti pada insiden di kota Kaige di mana Yew sekarang sudah menjadi incaran oleh orang-orang zona timur. Hal ini jugalah yang mendorong zona barat daya untuk bisa berkembang dan membuat zona mereka tidak bisa lagi diremehkan oleh orang-orang dari zona timur. Ya, Mozun pun membenarkan segala hal yang dikatakan oleh MC. Hingga akhirnya sampailah pada hasil musyawarah di mana Mozun sebagai pimpinan grup Hanmo menyatakan bahwa ia dan semua orang yang ada di sana akan mendukung upaya Yew yang berencana untuk membangun zona super aman. Dari arah lain, Ketua Ji pun sadar bahwa selain tujuan besar yang disampaikan Yew, ia juga menunjukkan bahwa terdapat perbandingan kekuatan yang jauh di antara Mogong dan Yew, di mana tim Mogong harus segera berkembang untuk dapat membantunya. Akan tetapi masalah utamanya bagaimanakah cara untuk bisa mengejar ketertinggalan mereka. Tindakan Yew ini sudah menunjukkan kalau ia sudah menjadi keluarga di dalam grup Hanmo. Terus, kapan kau akan menjadi keluarga dengannya? Ucap Moki sambil menggoda adiknya yang wajahnya mulai memerah.
Setelah rapat yang panjang berakhir, Shin pun kemudian beralih ke sebuah atap bangunan di mana Yeo kini sudah kembali bertemu dengan Xiao Chen yang sudah selesai bersenang-senang. Di sini Yeo bermaksud mengajak pria tersebut pergi untuk melihat apa-apa sajakah yang terdapat di dalam dungeon kuil surgawi, sekaligus menemui keluarga serta orang-orang yang sudah menunggunya di sana. Dan sesaat setelah masuk ke dalamnya, Xiao Chen sekali lagi dibuat terkesima oleh Yeo. Karena selain teman-teman terdekat Yeo serta para pelayan android yang menyambutnya, Xiao Chen juga langsung dihadapkan dengan sebuah istana pertahanan yang begitu besar dan mewah. Materialnya juga terasa sangat kokoh dari bangunan-bangunan biasa pada umumnya. Sedangkan Yeo menyiratkan wajah yang begitu cerah setelah mendapatkan sambutan dari orang-orang yang sangat berharga baginya. Meskipun baru beberapa hari tidak bertemu, namun mereka semua sangat mengkhawatirkan Yeo yang sebelumnya tetap tinggal di kota Kaige untuk menunaikan masalahnya. Kiki juga kayaknya makin nempel nih sama MC. Kedua orang tua yang melihat kelengketan mereka berdua langsung senyum-senyum sendiri tuh. Sang pelayan android pun menghampiri Yeo sambil memberikan kunci kontrol utama dan melaporkan bahwa pembangunan istana sudah selesai dikerjakan dan tempat tersebut sudah bisa ditempati. Akhirnya Yeo punya rumah sendiri nih. Dan kemudian Weiss pun menjelaskan tata letak dari seisi istana benteng tersebut. Istana ini memiliki inti yang terdapat di area tengah dan hanya bisa dimasuki oleh Yeo seorang. Di sana juga terdapat ruang tamu, tempat tinggal, area hiburan, area perkebunan, dan area produksi persenjataan. Terdapat pula sejumlah alat pertahanan yang terdapat di sisi bagian luar dinding dan Yeo bisa dengan sesuka hati memodifikasinya. Di setiap area juga terdapat para android yang melakukan tugasnya masing-masing, sehingga membantu banyak pekerjaan maupun penjagaan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Orang tua Yeo juga sudah cukup membiasakan diri tinggal di dalam kastil mewah tersebut. Bagi mereka itu bahkan lebih eksklusif daripada apartemen super mewah milik grup Hanmo. Kehidupan di sana juga jauh lebih damai bila dibandingkan dengan bumi yang sangat berbahaya. Dan setiap hari ada-ada saja tragedi yang terjadi. Karena mereka sangat senang, Yeo pun ikut senang karena pada akhirnya kerja keras yang ia lakukan selama ini akhirnya terbalaskan. Tak lama berselang, Jiawao juga muncul dan langsung menyapa MC. Sedangkan MC bertanya apakah kastil yang ia bangun memberikan dampak lain seperti rusaknya kultur atau keseimbangan ekosistem. Menurut Jiawao tidak terjadi masalah apapun karena sepertinya kastil ini terintegrasi dengan sempurna di dunia di dalam dungeon ini. Hal ini terjadi dikarenakan Yeo juga memasukkan unsur teknologi Zerg, sehingga terciptalah bangunan yang berisikan dua macam teknologi dari dua peradaban yang berbeda. Jiawao juga menunjukkan kepada Yeo beberapa rekaman yang diambil selama beberapa hari terakhir. Di dalam ruang santai nampak terlihat Jiawao dan yang lainnya sedang menonton film animasi anak kecil. Ada pula rekaman di saat berkebun, yang dengan menggunakan teknologi canggih dari Yeo dan si Pak Teknisi, waktu panen semakin cepat dan hasilnya sangat mantap. Sedangkan si ayah sering berada di lokasi area produksi senjata dan mesin. Ia terus mengembangkan hobinya ini dengan bantuan dari Nana. Di luar perkara tersebut, Yeo bertanya kepada Jiawao terkait dengan para pemberontak yang sebelumnya mencoba menggulingkan Jiawao dari tahtanya. Dan Jiawao pun menjawab apabila para pembela tersebut sudah ditundukkan dan diasingkan ke lokasi yang sangat jauh, jadi mereka takkan membuat masalah lagi. Dan kemudian setelah si kucing mempersiapkan makanan, ia pun meminta semua orang untuk pergi ke ruang makanan dan menikmati hidangan yang sudah ia buat. Ini akan menjadi makan malam pertama mereka dengan membawa banyak orang yang tentunya makan malam ini seperti sebuah pesta untuk meresmikan rumah baru Yeo. Menyaksikan terjadinya kebahagiaan dari sebuah keluarga kecil di depannya, Xiao Chen pun terheran-heran apakah jika seseorang mempunyai kekuatan besar, ia bisa mendapatkan kebahagiaan yang dia inginkan di era yang seperti ini. Meskipun benar adanya, namun pria ini sadar kalau Yeo akan menemui suatu momen yang tidak terduga nantinya. Dan kemudian makan malam pun berlangsung seperti yang seharusnya. Setelah makan malam tersebut, Yeo pun keluar untuk sekedar cari angin segar. Dan nampak terlihat sudah ada ketua Lan, Jambul, dan Jiawao yang sedang asik mengobrol. Yeo yang ikut join ke dalam obrolan mereka pun menceritakan rencana besar yang akan dia buat selanjutnya. Dan tak lain dan tak bukan, itu adalah pembangunan zona super aman yang nantinya akan menghubungkan zona barat daya dan zona keduanya alias kota Kaige. Itulah rencana besar pencetak sejarah yang membuat mereka juga amat sangat tertarik dengan bagaimana hasil akhir yang akan tercipta nantinya. Menurut ketua Lan, selain apa-apa saja yang disampaikan oleh Yeo, masih terdapat perkara lain di mana sisa-sisa orang yang terdapat di hutan belantara sebagian besar merupakan para pemberontak.
yang tentunya akan sedikit sulit untuk bisa menjinakkan mereka dan menyuruh mereka untuk tinggal di zona aman yang nantinya akan dibentuk. Apalagi sekarang Wuji sudah tidak ada, dan tanpa adanya seorang pimpinan, maka hutan belantara akan berada di dalam situasi yang dilanda kekacauan dan berlomba-lomba untuk menjadi the next Wuji. Yeo juga mengerti akan hal ini, oleh karena itulah ia akan mengajak para pengungsi hutan belantara berdiskusi nantinya. Karena pembangunan zona aman tidak hanya menghancurkan kepentingan mereka saja, namun proyek ini juga akan membawa keuntungan besar untuk mereka seperti uang yang tidak terhitung jumlahnya. Tapi jika mereka tetap menolak, takkan ada jalan lain selain memperlihatkan kekuatan penghancur yang Yeo punya. Dalam hal ini Yeo juga berharap besar kepada Ketua Lan dan si Jambul untuk membantu Yeo dalam sesi negosiasi tersebut, karena keduanya lebih berpengaruh dan lebih mengenal hutan belantara bila dibandingkan dengan orang-orang dari zona aman. Melihat betapa semangatnya Yeo, Jiabao malah semakin ingin pergi mengunjungi dunia manusia. Dan kemudian Yeo pun menjelaskan bahwa dunia manusia itu tidak seindah seperti yang si Pangeran Zerg ini bayangkan, karena dunia manusia itu sangat berbahaya serta banyak misteri yang masih belum terpecahkan. Teror di mana-mana dan krisis bisa melanda kapan saja. Sebagai perbandingan, bahkan di dunia Jiabao ini terdapat bintang jatuh yang sering dikatakan mereka sebagai pengabul permintaan. Tunggu, kenapa semakin lama semakin banyak bintang-bintang jatuh? Dan di saat itulah mereka semua sadar bahwa bintang jatuh tersebut bukanlah bintang-bintang jatuh biasa. Itu adalah meteor yang jatuh dan mendarat di permukaan serta menimbulkan ledakan besar yang bisa terdengar dari arah yang jauh. Mereka yang berada di tengah-tengah makan malam tersebut pun langsung beranjak keluar untuk mengecek sebenarnya dari manakah suara ledakan tersebut berasal. Sebenarnya apa yang sedang terjadi? Dan di saat yang sama, sistem pun mendeteksi adanya invasi yang berasal dari luar angkasa. Invasi ini juga memicu sistem mengaktifkan pertahanan otomatis benteng kastil. Ya, semuanya sama seperti apa yang dikatakan oleh Xiao Chen sebelumnya, bahwa tidak ada satupun tempat yang aman di dunia. Itu juga termasuk dengan dungeon yang satu ini. Namun tidak peduli siapapun yang menyerang, selama entitas mereka bisa menghancurkan kebahagiaan Yeo, Yeo akan menyapu bersih mereka semua.